minuman keras, minum ciu, kemudian tuak, naik kelas dikit itu narkoba, itu ntar lagi. Belum lagi ketawuran. Nah, orang tua tuh mentok, mau ngapain lagi? Diceramahin gak mempan, anak kita diceramahin, pura-pura budek dia. KPAI nggak punya solusi, Komnas HAM nggak punya solusi, ya nggak kira-kira? Alhamdulillahnya ada yang baru seminggu 2 minggu di sana langsung tobat. Emaknya datang langsung sujud di kaki emaknya. Oh, ternyata selama ini saya salah. Sampai berbusa emaknya ngeramahin anak, anaknya gak sadar. Menurut Kak Seto bagaimana ini? Sangat luar Wajahnya biasa. ada wajah pelanggaran HAM nggak kira-kira? Nanti Bapak nih orang Kanwil HAM, ada nggak hak-hak yang terlanggar sebagai? Ada Pak, tadi kami sudah dialog dengan mereka. Malah mereka diberikan hak-haknya. Ya. Kewajiban pendidikan malah Malah dapat hadiah-hadiah tadi ya. Iya. Kan karena problemnya Iya. ini kan sekarang ini satu guru kalah sama murid. Iya, iya. Dua, orang tua kalah sama anak. Ya kan? Ya, Di ya, jalan juga petugas kalah sama mereka. Karena petugasnya kalau keras jadi masalah. Ini kan hal terjadi seperti ini karena semua orang ragu bertindak. Takut salah. Efek bandwagon itu maksudnya mudah ikut-ikutan. Di interval usia anak antara 12 hingga 21 tahun. Anak-anak cenderung ikut tawuran, narkoba, geng motor, dan lain sebagainya. Makanya ketika muncul kebijakan Gubernur Jawa Barat, KDM ya, Kang Deddy Mulyadi, di mana anak-anak nakal, anak-anak bermasalah, tawuran misalnya, geng motor, minuman keras, kecanduan game online, itu dididik dengan pendidikan karakter di barak militer. Yang sedemikian rupa itu sebetulnya bagus saja, betul tidak kira-kira? Dan orang tua memang cenderung mendukung program yang sedemikian rupa. Karena itu adalah pendidikan, bukan hukuman. Jadi tidak seperti yang dituduhkan pihak-pihak yang menolak. Karena ini ada pihak-pihak yang menolak. Dari KPAI misalnya menolak. Dari Komnas HAM menolak. Lembaga bantuan hukum tertentu malah mengadukan. Seakan-akan itu dilakukan oleh Gubernur Jawa Barat sebagai hukuman terhadap anak-anak. Padahal itu bukan hukuman, tapi itu merupakan pendidikan berkarakter. Di mana pendidikan itu adalah pendidikan khusus di barak militer, bukan anak-anak dilatih nembak, bukan. Bukan dilatih ngebedil, bukan dilatih ngebom, tapi mereka dilatih dengan disiplin militer. Karena sebetulnya kita ini sedang dihadapkan dengan problematika permasalahan anak-anak ini terkena efek bandwagon, bahasa kerennya. Apa itu efek bandwagon? Gampang ikut-ikutan. Rasa ingin niru, rasa ingin ngikut, itu gampang banget. Penasarannya tinggi anak-anak itu. Lihat teman ngudut, pengen ngudut. Lihat teman minum tuak misalnya, minum minuman keras jadi pengen. Apalagi campur dipanasin. Alah lu banci, nggak berani minum. Udah minum biar lu jadi laki. Akhirnya merasa ingin jadi laki, gengsi, akhirnya ikut minum tuak juga misalnya. Jadi anak yang gampang ikut-ikutan, maka yang namanya geng motor kan nggak ada orang tua. Karena orang tua bukan lagi wayahnya ikut-ikutan. Tapi orang tua tuh mikirin beban hidup, betul nggak? Nah yang belum mikirin beban hidup ini, anak-anak umur 14 sampai 21 tahun, itu sangat bahaya sekali. Mudah keikut-ikut. Belum lagi narkoba.
Belum lagi pergaulan bebas dan lain sebagainya. Makanya rata-rata yang jadi geng motor, yang suka tawuran, usianya pasti 14 sampai 21 tahun. Nah, ketika orang tua dihadapkan dengan problematika yang seperti ini, mentok mikirnya, gimana caranya biar anak ini bisa sadar. Betul nggak kira-kira? Ya, kita bersyukurlah kalau punya anak nggak kayak gitu. Bersyukur punya cucu nggak kayak gitu. Tapi orang tua yang dihadapkan dengan kondisi begitu, ya mentok. Betul-betul mentok. Diomongin nggak bisa. Nggak bisa. Saya ambil contoh sederhana. Anak-anak yang kecanduan gadget aja. Pakai apa ngomonginnya coba? Nggak bisa kan? Dia masuk kamar, ibu kira tidur kan? Ternyata dia nggak tidur semalaman, main HP aja. Ya, Indonesia ini kan bangsa konsumtif. Saat di Barat dan di Jepang anak remaja nggak boleh pegang gadget, di Indonesia malah wajib pakai gadget. Sekolah wajib pakai HP, kan begitu. Kecanduan pakai gadget aja tuh susah sekali disembuhkan. Jangankan anak-anak, mak bapaknya aja nyandu, betul nggak? Betul nggak sih kira-kira? Kadang-kadang ibu-ibu itu untuk menanyakan dandanan ini cantik nggak Pak, mau pesta nih, nggak bisa nanya langsung. Ibu-ibu harus selfie dulu. Setelah selfie kirim ke suami, Pak cocok nggak Pak? Cocok. Padahal orangnya satu kamar itu, Bu. Kalau kena nanya langsung belum tentu dijawab kan? Cuma kalau lewat WhatsApp dijawab. Kadang-kadang kita di meja makan saja kehilangan kemesraan seperti zaman dahulu, kehangatan. Nah, zaman sekarang anak sibuk di mana, bapak di mana, emak di mana. Kalaupun terkumpul di satu meja makan, bapak sibuk jawab WhatsApp, emaknya sibuk motoin rendang jengkol gitu. Anaknya sibuk main game. Sampai-sampai nyuap nasi pun nggak lihat lagi piring. Yang dilihat HP-nya. Nah, zaman sekarang sedemikian rupa. Ini baru kecanduan pakai gadget loh. Baru kecanduan pakai HP sudah sedemikian rupa. Nah, nambah lagi kecanduan game online. Ada yang menentangnya, katanya game juga kan bagian dari kreasi. Iya ada. Orang yang menggunakan game itu secara produktif. Misalnya bikin karya, bikin game. Lalu kemudian aplikasinya laku, banyak dimanfaatkan orang. Dia dapat duit. Ada juga yang main game, jadi konten kreator dia. Dimasukkan ke YouTube, banyak yang nonton, banyak duitnya. Tapi rata-rata mungkin 90% anak-anak yang kecanduan game online bukan pada produktivitasnya, tapi lebih kepada konsumtif. Terikat game online, akhirnya nggak belajar. Dan banyak problem di Bandar Lampung, silahkan disurvei. Anak-anak semalaman nggak tidur, sekolah di SMA mana, akhirnya kesiangan, bangun jam 10, bolos masuk sekolah, akhirnya DDU dari sekolah. Pindah sekolah, sama kecanduan game online itu. Kemudian bangun kesiangan, di DO lagi. Sampai 10 sekolah udah nge-DO. Dibawalah ke saya, minta diruqyah. Begitu saya ruqyah, lupa nggak ada jinnya. Emang nggak ada jinnya Pak Ustadz, tapi ini kecanduan game online. Sampai di DO dari sekolah. Itu kan berbahaya sedemikian rupa. Saking terikatnya sama gadget dan terikatnya dengan game online. Sampai-sampai saking kecanduannya main game, udah nikah pun main game aja. Akhirnya di PHK dari tempat kerjanya. Nggak tahan bininya, Bu, minta cerai. Habis itu kawin lagi dia sama kakek-kakek. Kata saya, ngapa Mbak kawin, ninggalin laki ganteng, nikah sama kakek-kakek? Nggak apa-apa Pak Ustadz, kata dia, laki ganteng nggak bisa dimakan ini. Hidup gua susah, nggak dicariin apa, kerjaan laki gua main game aja. Mending sama kakek-kakek, duitnya banyak, warisannya banyak, kata dia. Saya minta mahar 1,5 miliar, dikasih. Nggak lama juga nanti mati dia, kata dia. Ya artinya, Bu, sampai istri pun meninggalkan suami, gara-gara suami kecanduan game online. Atau sebaliknya, istri nggak ngurus anak, saking kecanduannya. Itu baru di game online. Belum lagi nanti minuman keras, minum ciu, kemudian tuak yang murahan kan begitu, sampai minuman mahal.
Naik kelas dikit itu narkoba itu ntar lagi. Belum lagi ketawuran. Nah orang tua tuh mentok, mau ngapain lagi? Diceramahin gak mempan anak kita diceramahin. Pura-pura budek dia. Emaknya ngomel, anggap aja radio butut pikir dia. Nggak akan didengar oleh anak. Nah kita butuh formulasinya kayak apa? KPAI nggak punya solusi. Komnas HAM nggak punya solusi. Iya nggak kira-kira? Awas loh, jangan ujuk-ujuk anak nakal harus ke pesantren. Ketempuan orang pesantren. Saya kadang kesel sama orang tua tuh sekilit. Anaknya nakal, nggak bisa lagi dididik orang tua, mentok. Anterin ke pesantren. Di pesantren biang kerok dia, Bu. Akhirnya pesantren tertuduh ketiban tahlil kan? Pesantren macam apa itu kok santrinya nakal? Padahal emang nakal lagi dari sononya. Orang tuanya udah nyerah. Makanya saya nggak setuju kalau rumusnya anak nakal kirim ke pesantren, salah itu. Walaupun pesantren punya tanggung jawab mendidik anak-anak kita, betul nggak? Punya tanggung jawab. Tapi bukan berarti dalam tanda kutip pesantren itu tampungan anak nakal. Pesantren itu bukan tampungan anak nakal, tapi pesantren itu tempat mendidik anak-anak kita. Betul nggak kira-kira? Agar berilmu, agar menjadi anak yang beradab, berakhlak, berilmu, baik ilmu agama maupun ilmu umum atau ilmu dunia. Itu rumus pesantren. Nah hari ini, alhamdulillahnya, Pak Deddy Mulyadi itu punya solusi. Apa itu? Kirim ke barak militer. Karena Indonesia ini negaranya belum perang. Karena negaranya belum perang, tentara kan nggak banyak perang, kan begitu? Nggak ada perang. Maka tentara dibantu mendidik. Dididik di barak militer. Dengan cara apa? Disiplin militer. Nggak boleh bawa HP. Nah ini udah keren. Udah nggak boleh bawa HP. Kemudian tidur jam 8 malam. Nggak boleh begadang kan? Bangun sebelum subuh. Tahajud kan? Kemudian latihan lari, push up, berenang, dapat ilmu wawasan kebangsaan, ideologi Pancasila dari Pak TNI, dapat ilmu tentang rambu-rambu hukum dari Pak Polisi, kan begitu. Alhamdulillahnya, ada yang baru seminggu 2 minggu di sana langsung tobat. Emaknya datang langsung sujud di kaki emaknya. Oh ternyata selama ini saya salah. Sampai berbusa emaknya nyeramahin anaknya gak sadar. Tapi begitu dimasukkan di sana dan disadarkan, nggak boleh lagi main game online, boro-boro pegang HP aja nggak bisa. Di situ sholatnya didisiplinkan. 5 waktu di masjid. Bangunnya subuh. Jam 4. Iya, Belajarnya didisiplinkan. 6 bulan targetnya. Pulang ke rumah, mudah-mudahan anak-anaknya sudah bisa berubah semua. Karena begini, otak kita ini kayak komputer perumpamaannya. Udah banyak virusnya. Nah kalau sudah banyak virusnya, maka komputer itu kalau sudah kebanyakan virus kan ngehang, betul nggak? Begitu dia ngehang, untuk memperbaikinya diinstal ulang. Nah persis begitu. Anak yang kecanduan game online, kecanduan minuman keras, narkoba dan lain sebagainya, itu caranya install ulang. Diputus dengan berbagai macam virus yang lama, diinstal ulang, kemudian dibina kembali. Menurut Kak Seto bagaimana ini? sangat luar biasa. Wajahnya ada wajah pelanggaran HAM nggak kira-kira? Nanti Bapak nih orang Kanwil HAM, ada nggak hak-hak yang terlanggar sebagai? Ada Pak, tadi kami sudah dialog dengan mereka. Malah mereka diberikan hak-haknya. Ya. Kewajiban pendidikan mana di Malah dapat hadiah-hadiah tadi ya. Iya. Kan karena problemnya Iya. ini kan sekarang ini satu guru kalah sama murid, Iya. dua orang tua kalah sama anak, ya kan? Ya, Di ya, jalan ya. juga petugas kalah sama mereka, karena petugasnya kalau keras jadi masalah. Ini kan hal terjadi seperti ini karena semua orang ragu bertindak, takut salah. Hanya menurut saya apa yang dilakukan itu bagus kan, dan kalau bisa diberlakukan secara nasional. Karena orang tuanya nggak perlu ngeluarin duit dari kantongnya, itu negara yang bayar. Sepatu dibeliin, baju dibeliin, tas dibeliin, makan dikasih. Kurang enak apa? Ada bakat ke depannya, dia bisa jadi polisi, dia bisa jadi tentara, kan begitu? Dengan disiplin yang dimilikinya itu. Nah, ini saya setuju sekali. Karena Allah Subhanahu wa taala telah berfirman,
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afa. Hendaklah antisipatif. Orang tua itu mesti mengkhawatirkan. Karena kalimatnya khawatir itu lebih bahasa negatif ya. Makanya saya lebih menggunakan bahasa hendaklah orang-orang itu mengantisipasi. Alladzina di sini siapa ya? Kita orang tua. Mengantisipasi lau taraku, seandainya, sekiranya dia meninggalkan min khalfihim, generasi sesudah mereka, dzurriyyatan dhi'afa, generasi yang lemah fisiknya, kan begitu tuh. Yang anak-anak nakal kan lemah fisiknya, gara-gara minuman keras dan narkoba kan lemah fisiknya, suruh lari sudah cengap-cengap, kan begitu. Lemah ekonominya, melarat, fakir dia. Karena mengapa? Nggak punya sumber daya manusia, nggak ada kualitas diri. Akhirnya hidupnya miskin. Pada akhirnya kita cuma mewariskan kemiskinan dan kemiskinan lagi. Karena mengapa? Anak-anak kita nggak berilmu, nggak punya kapasitas, nggak punya kemampuan, nggak ada sumber daya manusia. Lemah intelektualnya dan lebih parah lagi, lemah imannya. Udah susah, goblok, miskin, nggak beriman pula, lengkap sudah penderitaan itu. Lengkapan. Nah ini makanya Allah mengingatkan kepada kita, orang tua harus waspada. Hati-hati kata Allah kalau bahasa kitanya. Jangan sampai kalian meninggalkan generasi yang lemah. Harus meninggalkan generasi yang kuat. Nah generasi yang lemah itu apa identifikasinya? Fa khalafa mim ba'dihim khalfun adha'us salata wattaba'us syahawat. Generasi yang lemah itu generasi yang jelek, adha'us salah, menyia-nyiakan sholat. Nah makanya kalau masuk barak militer, maghrib suruh sholat, isya suruh sholat, subuh bangun sholat, zuhur sholat, asar sholat. Selama 6 bulan 5 waktu dia sholat, didisiplinkan, pulang udah kebiasaan dia sholat, malah negor bapaknya yang menunda-nunda waktu sholatnya. Wattaba'us syahawat, dan generasi yang memperturutkan syahwat hawa nafsunya. Ya tadi, minuman keras, narkoba, pacaran, seks bebas, kan begitu? Tawuran, geng motor. Lebih parahnya lagi kalau sampai menghamili anak orang. Nah, ini zaman yang mengkhawatirkan bagi kita, Bu. Pergaulan bebas, pernikahan dini, kan begitu. Nah, saya ingin sampaikan karena kita ini sebagai orang tua, yang pertama bagaimana cara kita membina anak-anak di masa efek bandwagon ini. Jadi yang pertama, tanamkan kepada anak itu skala prioritas, mengedepankan kebutuhan bukan keinginan. Nah ini butuh keteladanan dari orang tua. Karena begini, kadang-kadang kita ini lebih kepada keinginan bukan kebutuhan. Sebetulnya rezeki yang Allah titipkan kepada kita sudah cukup untuk memenuhi kebutuhan kita. Betul tidak? Tapi menjadi kurang kalau memenuhi keinginan kita. Ya Pak ya? Keinginan yang gede itu bukan kebutuhan. Saya ambil contoh sederhana. Bangsa-bangsa maju seperti Eropa, Amerika. Mereka kalau nggak sanggup pesta ketika menikah, nggak sanggup hajatan, nggak sanggup pesta, mereka cukup mengumpulkan keluarga dan teman, sekitar 10-20 orang, nikah di tempat ibadah, habis nikah, langsung bulan madu ke hotel dia. Itu bangsa Amerika, Eropa tuh begitu. Padahal mereka negara kaya loh. Income per kapita rakyatnya jauh dibandingkan orang Indonesia, kan begitu. Orang di sana itu penghasilan paling rendah per hari itu 1 juta loh. Udah miskin itu di Amerika, 1 juta per hari itu udah miskin. Nah orang Indonesia 100.000 per hari udah gede. 100.000 sehari itu udah UMR itu. Tapi mereka begitu, kalau nggak punya modal daripada berhutang, mending mereka nikah di tempat ibadah,
Habis nikah, daftar ngurus pendaftaran, habis itu sudah. Mereka bulan madu, kalau punya duit ke Bali dia bulan madunya. Jangan dikira yang ke Bali itu sugih-sugih semua, belum tentu. Nah, orang Indonesia ini maksa. Sewa taruh 100 unit. Undangan 1000 undangan. Waduh, mewah. Semua serba mewah. Habis itu ngutang. Ngutangnya kemana-mana. Ngarep pulang modal malah tekor. Itu namanya besar pasak daripada tiang. Coba kita identifikasi. Kita kan otokritik buat bangsa kita sendiri kan. Orang Indonesia ini baru juga kerja, gaji paling 2 juta sebulan, dikumpul-kumpul, ditabung-tabung. Begitu sudah banyak, malah beli iPhone. Kan goblok itu, Bu. Dia capek kerja, gaji cuma 2 juta, dikumpul-kumpul, malah beli iPhone. Apa dia nggak bisa beli handphone Cina aja gitu kan? Yang sama aja penggunaannya, betul nggak kira-kira? Baru juga diangkat menjadi pegawai P3K. Sudah belaga nyicil Avanza. Yang harga cicilan Avanza itu sudah sama dengan gaji P3K dia. Ya tekor dong, kan begitu? Ini masalah di kita. Ngumpulin duit bertahun-tahun, begitu duitnya banyak, hajatan di gedung, pesta mewah. Habis pesta mewah tinggal di kontrakan. Utang belum kebayar di mana-mana, ini kan masalah. Dan penyakit orang Indonesia itu begini, kalau ngutang gula kopi ke warung tetangga, begitu punya duit jajannya ke Indomaret. Ini penyakit, ini penyakit. Pantesan warung tetangga bangkrut semua. Diutang gak bayar-bayar. Nah, kita harus mendidik anak-anak kita prioritaskan kebutuhan, bukan keinginan. Ya, saya belajar begini dari siapa? Dari ibu saya. Ingat nasihat masih kecil itu. Ya, namanya anak kecil kan. Mak, nak TV. Ya, bahasa kampungnya begitu. Mau pengen TV. Ibu saya pintar jawabnya. Ada duit, nak, buat beli TV. Tapi duit yang ada ini untuk beli beras. Kamu mau nggak nonton TV tapi nggak makan, kata ibu saya. Ya nggak tahan lapar, ya udah nggak jadi beli TV. Jadi nggak punya TV. Ya kalau sekarang punya lah, kalau sekarang kan. Dia nggak punya TV. Sepeda juga begitu. Kepengen kayak orang-orang tuh punya sepeda. Mak, nak sepeda, pacak, uju mak. Tapi kamu duit buat beli sepeda ini buat beli beras. Kamu mau nggak makan tapi punya sepeda? Diberi skala prioritas kebutuhan. Nah, hal begitu kan mendidik. Oh, ternyata kita harus mengedepankan kebutuhan, bukan keinginan. Itu yang pertama. Makanya mengapa Cina itu penduduknya 1,5 miliar tapi hidup semua. Dan Cina itu menjadi kekuatan ekonomi terbesar di dunia sekarang. Karena ngapa? Karena pemerintahnya menegakkan disiplin ketat yang membuat mereka harus mengedepankan kebutuhan, bukan keinginan. Makanya sedemikian rupa. Tidak ada boleh orang yang kaya kelewat. Orang-orang yang pamer-pamer hartanya disita. Kan begitu. Nggak boleh. Yang melampaui batas itu tidak boleh sedemikian rupa. Nah, ini yang pertama. Yang kedua, mendidik anak-anak kita untuk mawas diri. Mawas diri bukan terobsesi. Mawas itu begini, kalau bahasa ibu saya begini. Halah kinai aban dipucok. Atau aban berjalan. Tundoi saja baik keting. Ini bahasa Inggris ini, Bu. Ya. Halah kinai aban dipucok. Aban berjalan. Jangan lihat awan di atas. Tak perlu memperhatikan awan yang sedang berjalan. Mendung yang lagi jalan itu gak usah dilihat. Tundoi saja baik keting. Lihat saja jempol kaki. Jempol kaki itu dalam falsafah orang kampung asal muasal. Kamu bukan siapa-siapa, nak. Ndak perlu ngukur baju orang, ukur bajumu sendiri. Nah, makanya ibu saya tuh istilahnya begitu. Ngapa yang kayak gitu tuh ingat saya, Bu? Karena dia sambil marah. Karena saya tuh nakal. Sambil marah, sambil ngebuk pantat. Ame dihisaru, naklah lama dihisaru.
Ame dihi miskin nak lah lama dihi miskin. Kalau kita susah nak, wis ket mbien. Dari dulu kita susah. Kalau kita miskin nak, dari dulu kita miskin. Nggak tumben jadi orang miskin kata ibu saya. Nggak tumben jadi orang susah. Nggak usah kepengen punya orang. Syukuri yang punya kita. Itu maksudnya. Nah itu tertanam. Karena ngapa? Saat saya sedang berbuat salah dan menghukum saya ibu saya. Lalu ditanamkan doktrin itu. Jangan terobsesi dengan milik orang. Setelah tua begini saya mikir, iya juga ya. Hidup yang paling indah itu mensyukuri punya kita. Bukan terobsesi sama punya orang. Ya bapak-bapak di rumah bu. Sengsara bapak-bapak itu kalau terobsesi dengan bini tetangga. Betul nggak kira-kira? Ya sengsara loh bini orang. Awas dibacok suaminya. Kejadian di Madura kemarin kan? Sama lakinya disabet mati dua-duanya itu. Ya salah dia. Ngapa dia lakukan itu? Itulah mengapa keluar pepatah laki-laki yang rajin mencium istrinya relatif akan lebih panjang umur jika dibandingkan dengan laki-laki yang mencium istri tetangganya. Iya. Ya sembelih orang, jangan macam-macam. Karena laki-laki itu begitu, Bu. Bininya udah cantik nih bini. Masih aja pengen yang lain. Betul nggak kira-kira? Jangan pernah terlalu gampang percaya kalau laki ngomong begini, "Mah, papa lebih suka mama sederhana aja. Gak usah dandan-dandan bah natural." Pret, enak aja lo cangkem belum ngomong. Iya dia ngomong begitu sama bininya karena takut modal. Tapi begitu dia keluar rumah, yang dicari yang glowing, Bu. Iya, kan ada yang viral itu kan. Oh, bininya dipakai-pakein cadar. Wah. Begitu ditanya, "Ngapa bini lo dipakein cadar?" "Istri saya cuman saya saja yang berhak melihatnya. Tidak boleh ada laki-laki yang lain yang melihat wajah istri saya." Kata dia. Selingkuh sama yang seksi dia malahan. Sampai cerai sama bini yang bercadar itu tadi. Laki-laki nggak bisa dipercaya kalau ngomong begitu mah. Kan begitu. Karena itulah penyakitnya laki-laki. Nah sebaliknya ibu-ibu juga begitu. Ibu-ibu itu sengsara kalau pengen sama perbendaharaan tetangga. Tetangga beli kulkas panas. Tetangga beli ceret mencret. Tetangga ganti mobil menggigil. Tetangga nambah motor gemeter. Atau kalau bahasa orang itu apa? Susah ngelihat orang lain senang, senang ngelihat orang lain susah. Nggak bisa hidup orang begitu mah nggak bahagia. Kita tidak akan bisa bahagia ketika kita selalu terobsesi dengan milik orang. Nah, ajarin anak-anak kita jangan terobsesi dengan punya orang. Dia harus menghargai karya dia, menghargai diri dia, menghargai asal-muasal dia. Karena begini, yang namanya rezeki itu yang ngatur yang pemberi rezeki. Betul nggak kira-kira? Dan rezeki orang itu tidak sama. Ketika kita merasa iri dengan rezeki yang Allah titipkan kepada orang lain, sejatinya kita bukan iri kepada manusianya. Sejatinya kita sedang protes terhadap yang maha pemberi rezeki. Karena Allah yang membagi semua. Dan rezeki orang itu tidak mungkin sama. Rezeki orang itu pasti berbeda satu sama lainnya. Itu yang kedua ya. Yang ketiga sekarang. Ajarkan kepada anak-anak di masa bandwagon itu, peduli lingkungan, peduli sesama. Jangan ajarkan flexing. Jangan ajarkan pamer. Kalau emaknya ngajarin pamer, anak-anaknya suka pamer. Kalau bapaknya ngajarin pamer, bapak lu nak, jenderal nak, kan gitu. Ngajarin pamer, ngajarin gumedek, kata orang Jawa. Meriayeni, kan begitu. Merasa priai, merasa kedudukan tinggi. Tidak low profile. Kadang-kadang mohon maaf. Mark Zuckerberg, namanya aja susah namanya tuh. Owner Facebook, WhatsApp ini, pakai WhatsApp kan? Facebook, WhatsApp, Meta, kan begitu? Salah satu orang terkaya di dunia, duduk di emperan, di trotoar biasa. Makan di emperan biasa, padahal orang terkaya di dunia loh. Atau yang Indonesia aja lah contohnya, Yusuf Hamka. Kalau bangun masjid nggak tanggung-tanggung gitu, bangun masjid, korban, jalan tol aja punya dia. Negara kita ini ngutang sama Yusuf Hamka itu, bikin jalan tol itu. Ini anak angkatnya Buya Hamka, Yusuf Hamka itu. Tapi biasa aja pakai kaos oblong.
Untung nggak kaos partai yang dipakai dia itu. Pakai kaos oblong, sendal jepit. Kan begitu, nggak perlu flexing kan? Atau nggak usah jauh-jauh lah, Lampung aja. Yang suka jadi pendor kalau pilgub itu, pilkada. Nyonya Li aja. Biasa aja tuh. Jangan dikira kalau kita ke mall ada orang pakai sendal jepit. Itu orang miskin. Justru yang kaya-kaya itu kalau ke mall pakai sendal jepit, tahu? Iya kan? Cina-Cina yang suka ke mall itu pakainya sendal jepit, kaos oblong, biasa aja. Tapi yang kemerintil ini, Bu, 5 jari pasang cincin semua. Kan gitu. Tas gonta-ganti, lagaknya udah kayak ratu kecantikan itu. Ya kadang-kadang kita ini jadi gemedek gitu. Kebiasaan pamer. Ya kita, karena kita mayoritas muslim, mental ini harus kita perbaiki. Jangan flexingnya yang dikedepankan. Seperti yang pernah saya sampaikan. Enggak salah kalau kita ingin menikmati hidup sesuai dengan budget yang kita mampu, kan begitu. Kayak artis misalnya. Artis itu beli tas puluhan, harganya ratusan miliar, ratusan juta. Ada yang miliaran, berlemari-lemari. Mohon maaf, ada tas harganya 1-2 miliar. Isinya cuman minyak telon, minyak angin. Paling banter iPhone, kan gitu ya. Tasnya mahal banget. Dijejer di rumahnya sepatu. Ya budget dia, kemampuan dia. Ada artis yang beli bathtub itu sampai 3 miliar. Tahu bathtub kan, Bu? Bak mandi itu? Wah, kita membeli bak mandi ke pasar aja, Bu. 200.000, gede banget dapatnya. Mereknya anti pecah gitu. Mereknya anti pecah, ya. Itu 200.000 udah gede banget itu. Bisa jadi kolam kecil buat anak bayi, itu bisa. Kan begitu. Tapi mereka buat bak mandi aja 3 miliar. Budget mereka, kemampuan mereka silahkan. Tapi yang salah itu bukan ketika mereka belanja sesuai dengan kebutuhan dan budget mereka kan. Tapi yang salah itu ketika flexing, itu dipamerkan, itu masalah. Kalau kata orang bijak itu, jangan pamer hidup senang di tengah-tengah orang susah. Jangan pamer kekayaan di tengah-tengah orang miskin. Jangan pamer perut kenyang di dekat orang yang lapar. Bahkan jangan pamer nyamannya tinggal di rumah yang gak kena banjir kalau orang lain lagi kebanjiran. Jangan pamer kesehatan di dekat orang sakit, itu nyakit loh, Bu. Jangan pamer, tadi makan sate enak bener, dekat orang stroke. Jangan, nyakit yang begitu tuh. Termasuk jangan pamer kemesraan di dekat orang yang jomblo. Ngenes yang jomblo itu. Kadang-kadang ini harus kita garis bawahi. Kadang-kadang pamer itu bisa menyakiti orang lain. Hati-hati. Makanya di media sosial itu boleh kita mereport kegiatan ya, mereport kegiatan agar nggak dikira orang sudah mati kan gitu. Ini orang ada tapi apa udah mati ya, nggak pernah ngepost di FB, di WhatsApp. Boleh-boleh saja, tapi ingat jangan diniatkan flexing, jangan diniatkan pamer. Ada suami istri itu di Facebook ciuman, di Facebook dipamerin. Iya, si nyium kening, nyium pipi. Emang dia nggak punya kamar tah? Puas-puasin sono di kamar gitu. Karena yang begitu bukan attitude yang baik, bukan etika yang baik. Boleh mesra, wajib bahkan mesra itu. Tapi nggak perlu dipamerkan, nggak perlu dipertontonkan kepada orang lain. Betul nggak? Nah, ini pentingnya ya. Baik, yang ketiga, ajarkan kepada anak-anak kita itu, yang keempat ya, bukan yang ketiga ya. Yang keempat, ajarkan kepada anak-anak kita itu agar bermanfaat. Jangan jadi beban bagi orang lain. Nah, ini ada prinsip hidup orang muslim itu begini. Tolonglah orang lain selagi kita bisa. Yang kedua, mudahkan urusan orang lain yang sedang berurusan sama kita. Kalau yang nomor 1 sama nomor 2 ini belum bisa maksimal, minimal ketiga, jangan ambil hak orang lain. Nah, kalau kita mau mengacu kepada konsep khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat bagi orang lain, maka 1, tolonglah orang lain selagi kita bisa. Tentu kan sesuai dengan kapasitas kita kan nolong orang kan. Apalagi kalau kita berkuasa. Jadi kalau anak-anak kita itu visi hidupnya nolong orang, jadi bupati, wali kota, gubernur pun, jadi presiden pun dia akan mengeluarkan kebijakan nolong orang lain. Makanya kan tercengang saya karena ini seperti
Deddy Mulyadi itu menurut saya seperti oase di gurun pasir yang panas. Saat kita ngelihat pejabat-pejabat songong-songong semua ya, songong, tukang bohong, layan gitu. Oh, kalau kampanyenya itu kayak apa kata orang, apa bedanya pilkada sama pilkabe? Kalau pilkabe lupa jadi, kalau pilkada jadi lupa. Saat kita dihadapkan dengan berbagai macam kerjaan pejabat, politisi, kan begitu, penguasa yang bohong aja kerjaannya itu, nggak peduli sama rakyat. Nah, ada yang peduli sama rakyat. Kan saya ambil contoh misalnya, kalau bayi lahiran di rumah sakit, orang tuanya nggak bisa bayar, nggak boleh ditahan rumah sakit, harus dibawa pulang. Nanti pemerintah yang bayar. Nah kan keren itu kan, pemerintah yang bayar, rumah sakit nggak boleh nahan. Terus BPJS, dia BPJS kelas 3, rumah sakit ngomong penuh kelas 3, terpaksa naik kelas 2 kan, akhirnya nambah bayar. Tapi kalau di Jawa Barat, kelas 3 penuh, masuk kelas 2, kelas 2 penuh, masuk kelas 1, kelas 1 penuh, masuk VIP, VIP penuh, masuk VVIP. Kelebihan bayarnya pemerintah yang tanggung. Jadi yang BPJS kelas 3 juga nggak ada beban. Sekarang kan kita dihadapkan dengan bisnis kesehatan. Ngomongnya kelas 3 udah penuh, padahal masih ada. Biar bisa masuk kelas-kelas yang lain, biar bisa bayar. Ini kan kita dihadapkan dengan sedemikian rupa. Ketika nggak boleh study tour, itu pro rakyat loh. Karena yang namanya wisata itu yang harus menghidupkannya itu wisatawan, bukan anak sekolah. Dan kalau anak kita study tour itu bukan cuma duit yang dipikir orang tua, keselamatan, betul nggak? Ibu-ibu tuh, kalau anak cucunya berangkat study tour, khawatir nggak? Takut kan? Faktor keselamatan namanya konvoy, ramean sedemikian rupa. Nah ini biaya study tour yang sudah jadi bancakan, yang sudah jadi cincai-cincayan, kan begitu. Field trip dan lain sebagainya sudah jadi bancakan. Ada yang study tournya tuh ke luar negeri, coba bayangin aja. Ya kayak gitu kan membebani orang tua. Sama kayak kemudian wisuda. Wisuda tuh biarin anak kuliahan aja sih. Kalau anak sekolah tuh perpisahan, kan begitu. Kalau perpisahan kan bisa di sekolah. Kayak zaman saya sekolah dulu, inget tuh perpisahan, nangis-nangis gitu. Nyanyi lagu himne guru, kan gitu ya. Jadi inget selama ini nakal sama bu guru, sama pak guru. Kan enak yang kayak gitu. Daripada di hotel. Gimana ini ada SMA, perpisahannya di Bukit Randu. Ada yang di Novotel, Kelenger emaknya. Ya kalau di sekolah itu orang kaya semua. Yang kaya misalnya 80%, 20% orang miskin. Kan bingung. Nggak dikasih anaknya takut dia meminder kan gitu ya. Dikasih ini mengutang. Dan lain sebagainya. Makanya saya di pondok, saya pantangan wisuda Quran. Kalau nggak 30 juz. Nggak ada istilah wisuda 1 juz, nggak ada kata saya. Nggak mau ngapal Quran lagi nanti dia. Tapi kalau ujian 1 juz, ujian 10 juz, ada sertifikat kita kasih piagamnya. Tapi bukan wisuda namanya. Namanya wisuda itu udah selesai, nggak lagi kan gitu. Nah hal-hal yang seperti ini, gunakan kekuasaan untuk menolong rakyat. Kalau berkuasa, nggak perlu berkuasa kan nolong orang, nolong tetangga. Ngeliat kakek-kakek nyebrang jalan, anak yang jiwanya penolong, dia akan seberangkan tuh kakek-kakek. Karena sudah dididik untuk menjadi penolong. Nah yang kedua, mudahkan urusan orang lain selagi berurusan sama kita. Wa may yassara 'ala mu'sirin yassarallahu 'alaihi fid dunya wal akhirah. Orang yang memudahkan urusan orang lain yang sedang berurusan dengannya, maka Allah akan mudahkan urusannya dunia sampai akhirat. Urusan dunia dimudahkan, urusan akhirat juga dimudahkan. Ini kadang-kadang mohon maaf betul, jangan jadi tetangga yang reseh bagi tetangga kita dewek. Kalau lagi berurusan itu mudahkan. Ada orang lagi bermasalah sama kita, selagi bisa kita mudahkan, mudahkan. Yang gede dikecilin, yang kecil hapus. Enggak anggap enggak ada masalah. Jadi jangan sampai karena dia lagi berurusan sama kita, gimana caranya biar duitnya keluar banyak nih. Jangan sedemikian rupa itu. Mudahkan urusan orang lain. Maka kita akan dimudahkan urusan kita dunia sampai akhirat. Nah kalau 1 sama 2 ini tidak bisa juga, ya minimal yang ketiga. Jangan ngambil hak orang lain. Kalau hidup bertetangga jangan geser batas tanah. Kan begitu maksudnya. Kalau belanja ke warung, jangan tukang warung salah ngitung.
Kemudian kita anggap rezeki kan begitu ya. Bukan rezeki itu ngambil hak orang. Ya kan sering kayak gitu. Saya beli bakso, Bu. Beli bakso. Kelebihan 7.000 susuknya. Saya balikin nih. Lebih loh, Pak. Coba hitung ulang. Oh iya, makasih ya, Pak. Kata yang tukang bakso itu. Walaupun uang 7.000 kan begitu. Ya kita harus balikan. Sorenya, Bu, bos tukang bakso itu minta ruqyah. Saya ruqyah. Habis ngeruqyah nih Ustadz, bisa rohnya. Pas tak buka 700.000. 7.000 jadi 700.000. Padahal ini dia nggak tahu loh. Kalau karyawan dia salah nyusuk, nggak tahu dia. Nggak ada sebab musabab. Walaupun sebetulnya begini, ganjaran dari Allah tuh nggak instan. Jangan pula ibu-ibu ganjarannya instan. Kadang-kadang kan kita diuji. Saya ceramah ini benar-benar terjadi. Ibu-ibu, ciri orang soleh itu kata saya, kalau masuk toilet, di sana ada orang berak nggak disiram, harus kita siram. Itu sama seperti membuang duri di jalan. Habis ceramah begitu. Saya ceramah begini, bubar, saya masuk toilet. Bongkahan emas gede banget, Bu. Sebenarnya saya itu secara manusiawi pengen keluar pindah kamar mandi sebelah. Tapi tadi ngomong apa sama ibu-ibu itu ya? Ini Allah tuh sedang ngerasain lo, man. Kamu bisa nggak konsisten dengan omongan kamu? Terpaksalah saya nyiram, Bu. Walaupun aduh ikhlas. Karena ngapa? Omongan kita diuji kan. Bener nggak saya itu sesuai dengan apa yang saya ceramahkan? Ini terjadi kadang sedemikian rupa. Itulah nggak enaknya jadi penceramah. Karena penceramah itu akan diuji dengan kata-katanya sendiri. Itu pasti sedemikian rupa. Karena berceramah ini lancar ngomongnya. Belum tentu mengamalkannya. Karena berat jadi ujian tersendiri bagi kita. Jadi balik lagi bahwasanya kalaupun kita nggak bisa nolong orang atau memudahkan urusan orang, minimal jangan ngambil hak orang lain. Kita ini sedang sangat prihatin ya di negeri kita ini. Banyak pejabatnya berpikirnya memperkaya diri. Idza tukhidal fai'u dualan wal amanatu magnaman. Ketika pajak dikumpulkan, pajaknya cuman jadi bantakan. Wal amanatu magnaman, pejabat-pejabat menjadikan jabatan sebagai pundi-pundi mengumpulkan kekayaan. Jujur di Indonesia, jabatan berbanding lurus dengan mencari kekayaan. Ya tadi, akhirnya gaya hidup berubah. Mentang-mentang sudah jadi politisi, sudah jadi penguasa, makan nggak mau lagi di pinggir jalan. Nggak mau lagi di warung makan Padang, Bu. Maunya di kafe-kafe di hotel. Harga kopinya 500.000. Kopi 500.000 itu dapat berapa? Kalau beras itu, Bu, dapat 3 karung beras premium ya. Buat orang miskin itu udah 2 bulan bisa makan itu. Dia minum kopi 500.000, mending kalau dihabisin, Bu, diminum cuma separoh. Saya jadi mikir itu separoh sisanya bisa nggak ditukar lagi duit ya? Mulangin 250 gitu ya. Bayangin. Kita makan steak di warung biasa saja ya, Bu, di warung-warung steak biasa saja. 1 porsi itu bisa 150.000. Tapi kalau steak di hotel-hotel mewah itu 1 juta paling murah, 5 juta. Makan steak daging yang cuma segini 5 juta. Coba bayangin, bawa duit 5 juta itu. Beli daging ke Sony sana. Kalau ngabisinnya itu, yakin dah. Entah berapa bulan baru habis itu. Ya artinya kan begitu kan. Mereka melakukan itu semua. Gaya hidup yang berlebih-lebihan. Akhirnya mengambil hak orang lain. Kami adalah Laskar Sabilillah, pecinta Wali Songo dan para anbiya, pewaris peradaban Islam di Nusantara hingga berkibar bangsa Indonesia.